Shalom saudara sekalian, hari ini Jumat 30 Mei 2025, Kejadian 32 ayat 27-28. Renungan kita hari ini dalam pergumulan Yakub saudara dengan Tuhan. Ada dialog yang menentukan masa depan Yakub selamanya. Pertanyaan Tuhan dalam ayat 27 kepada Yakub menuntut kejujuran. Siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Saudara ingat apa yang ditekankan Esau tentang nama itu dalam Kejadian 27 ayat 36? Kata Esau, saudara ya, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku? Saudara, jadi penekanan akan nama itu yang terngiang-ngiang di kepala Yakub artinya adalah penipu. Saudara, ayat 28. Jadi saudara, saat Yakub mengatakan namanya lebih ke arah pengakuan akan kebusukannya. Ya, akulah ini penipu itu ya Tuhan. Kira-kira begitu saudara ya. Lalu apa respon Tuhan? Ayat 28 dikatakan apa? Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Saudara, perubahan nama Yakub menjadi Israel adalah pengumuman Tuhan sendiri saudara ya, akan perubahan pribadi dan karakter Yakub. Apa yang akan kita lihat dari pergumulan Yakub dengan Tuhan? Saudara, Ken Hughes itu mengatakan the day of failure through power was over and the day of success through weakness had begun. Hari-hari yang mengandalkan kekuatan diri yang ujungnya kegagalan itu sudah berlalu. Diganti dengan hari-hari dengan segala kelemahan, itu kakinya terpelecok, sudah pincang, sudah dimulai, namun akan berakhir dengan kesuksesan. Luar biasa, itulah Yakub. Yakub yang diberkati ini mengalami 2 peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya. Ini grand point daripada pertemuannya dengan Tuhan itu. The new name and the new crippling, sorry ya, nama baru dan kepincangan yang baru. Brueggemann, sorry ya, seorang penafsir Alkitab mengatakan begini, nama baru itu tidak dapat dipisahkan dari kepincangan yang dialaminya. Karena kepincangannya adalah hakikat nama itu sendiri, saudara, Israel. Jacob, namanya sekarang ini Israel, prevailed when he came to the end of himself. His weakness battered strength. His end was his beginning. Saudara, dikatakan apa? Yakub itu menang terhadap dirinya sendiri. Kelemahannya itu melahirkan kekuatan. Akhir daripada Yakub yang lama itu sekarang dimulai dengan permulaan Yakub yang baru, Israel. Saudara, saya setuju dengan Ken Hughes mengatakan begini, cerita Yakub itu cerita tentang kekayaan anugerah, relentless grace, anugerah yang tidak pernah berhenti, saudara ya. Tenacious grace, anugerah yang membuat kita terus bertahan, gigih. Contending grace, anugerah yang membuat kita terus berjuang, yang menjadikan kita seorang pemenang. Intrusive grace, anugerah yang terus datang mengalir yang tidak dapat kita bendung, saudara. Itulah yang dialami Yakub. Dan terakhir dikatakan Ken Hughes, renovating grace, anugerah yang membaharui, merenovasi, memperbaiki yang rusak menjadi baru, memberikan nama baru dan kepincangan yang baru. Saudara, seperti itulah Allah yang sudah menebus kita, saudara. Yesus, di dalam Yesus dia berjuang, wrestled, berjuang, bergumul dengan iblis dari Getsemani sampai di atas kayu salib dan menang, saudara ya. Dalam kemenangannya kita memperoleh kemenangan. Amin, saudara. Mengapa dia mengizinkan semua itu terjadi dalam diri Yakub? Sama juga dengan kita. Mengapa setelah kita percaya dia tidak langsung bawa kita ke sorga atau membuat kita menjadi sempurna langsung? Kan Allah sanggup melakukan itu. Tapi tidak, saudara, dia membiarkan banyak ujian dalam hidup kita. Jatuh bangun, kepahitan, kemanisan, silih berganti dalam hidup kita. Why? Jawabannya adalah karena Allah menghargai proses. Itu yang ditunjukkan dalam diri Yesus, anak tunggalnya. Dan kita mengikuti jejak Yesus sebagai orang percaya. Kita orang percaya mengikuti jejak Yesus itu. Proses jatuh bangun seringkali Tuhan pakai membawa kita menjadi lebih sempurna. Dan Allah mengatakan itulah jalan satu-satunya menuju sempurna. Menjadikan kita tidak cengeng, tidak gampang menyerah.
Itu cara Tuhan membentuk kita. Tidak ada jalan lain. Namun puji Tuhan, Allah menjanjikan kemenangan. Amin, saudara. Mari kita jalani hidup ini dengan 5 jenis anugerah tadi. Tuhan memberkati kita sekalian.